Anies Baswedan membakar uang 300 triliun katanya. Hal ini diungkapkan oleh seorang anggota DPR, Said Abdullah, karena pernyataan Anies tentang penerapan PSBB secara total atau istilahnya dia menarik rem darurat itu telah mengguncangkan pasar modal, sehingga besoknya indeks harga saham gabungan langsung melorot. Diperkirakan pada saat itu saja itu sekitar 663 miliar uang hilang dan potensi kerugian dari pelaku pasar modal sekitar 300 triliun katanya. Sahabat Indonesia, beberapa ahli ekonomi telah memprediksi bahwa pernyataan gegabah seorang pejabat publik seperti Anies Baswedan yang tidak ada pengkondisian waktu dan kondisi ini menyebabkan keguncangan. Bayangkan mobil sedang melaju tanpa aba-aba, ditarik rem tangannya, otomatis para penumpangnya akan bergelimpangan. Ini yang terjadi. Saya pribadi setuju bahwa protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini harus segera ditegakkan, tapi harus konsisten, ya. Tidak bisa dibuat kebijakan yang parsial. Contohnya yang tadi di pasar modal, Said Abdullah mengatakan kalau ini dilakukan, apa yang dilakukan oleh Gubernur BI dan KKSK sia-sia belaka. Recovery ekonomi akan menjadi hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Dirusak seketika oleh pejabat publik yang tidak mau tahu terhadap risiko-risiko dan konsekuensi dengan apa yang diucapkan. Pertanyaannya begini, apakah Anies Baswedan sebodoh itu? Saya tidak yakin. Pertanyaannya, apakah ini kesengajaan? Kalau seorang gubernur melakukan kesengajaan seperti ini, kelihatannya kok jahat sekali. Saya juga tidak terlalu percaya. Ada beberapa konspirasi yang diungkapkan oleh beberapa orang. Yang pertama, penerapan PSBB total atau penarikan rem darurat PSBB ini hanya untuk menarik dana 1,4 triliun dana penanganan COVID. Ini juga belum tentu kebenarannya. Tapi kecurigaan itu beralasan. Atau ada lagi, itu terkait dengan laporan P2 APBD yang kemarin diterima secara kontroversi oleh DPRD DKI Jakarta. Diwarnai dengan 4 fraksi walkout, meskipun fraksi kecil tidak berpengaruh, dan fraksi besar PDIP, Gerindra, PKS, P3, PKB membebek gubernur. Padahal belum tentu laporannya benar. Yang mengenaskan sahabat Indonesia, pada saat sidang laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, mic atau mikrofon di ruang sidang mendadak mati secara misterius. Nah, teman-teman di anggota DPRD mulai berontak, mulai teriak. Ada orang yang bilang, jangan-jangan penarikan rem darurat ini adalah untuk mengalihkan isu dari itu. Semua belum tentu kebenarannya. Tapi yang saya soroti adalah Anies Baswedan terlalu gegabah membuat keputusan tanpa dipikirkan konsekuensi logisnya. Di sini tidak semata-mata kesalahan Gubernur DKI Jakarta, karena saya pribadi melihat koordinasi di tingkat pusat dalam penanganan COVID-19 ini juga silang sengkarut. Nah, silang sengkarut dan koordinasi yang amburadul ini dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Anies Baswedan. Akibatnya apa? Para menteri seolah-olah kaget dan tergagap-gagap menyikapi keberanian seorang gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti sebetulnya terkait dengan upaya penarikan rem darurat ini. Yang pertama adalah, sudahkah gubernur DKI Jakarta mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan penyebaran virus corona ini meningkat tajam? Jangan-jangan hanya asal babak senang laporan-laporan yang diberikan, padahal
Belum tentu itu benar. Saya pribadi mengalami di mall yang saya kunjungi, di Pondok Indah, di ITC Fatmawati, atau mungkin di Senayan City, Plaza Senayan, semuanya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu masuk harus cuci tangan, dicek suhu, kemudian harus pakai masker wajib. Mereka dengan ketat, dan di restoran pun, tempat duduk pun juga diatur, tidak ada yang berdempetan, selalu ada physical distancing. Pertanyaannya, apakah seorang Anies Baswedan akan mengorbankan ini? Geliat ekonomi yang baru beranjak naik, tiba-tiba dipadamkan seketika. Lalu apa skema yang diberikan gubernur kepada rakyat Jakarta? Ini yang kalangan menengah atas. Yang kalangan menengah bawah, apa yang diberikan? Apa skema bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan pada mereka? Mereka ini bukan sekedar pengen kaya. Mereka hanya ingin makan. Untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya. Selama 5 bulan mereka terlockdown di rumah, nggak bisa apa-apa. Sekarang mulai bangkit. Begitu mulai merangkak naik, di-cut begitu saja. Pertanyaan saya, apa skema yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Ya, ini harus dilakukan. Karena apa? Bantuan sosial, baksos yang diberikan masyarakat untuk masyarakat itu tidak terjadi lagi seperti bulan Maret April yang lalu. Kenapa? Kelompok menengah ke atas yang punya duit sekarang juga sudah mulai mengetatkan keuangan mereka. Kenapa? Uangnya juga sudah mulai menipis. Jadi jangan harap akan ada baksos dari masyarakat untuk kalangan ke bawah lagi. Tidak akan terjadi lagi. Artinya apa? Bantuan sosial hanya diandalkan dari pemerintah. Sedangkan kita tahu pada saat pembagian baksos kemarin datanya amburadul. Perumahan orang kaya di Kelapa Gading tiba-tiba dapat. Nah, ini masalahnya apa? Data. Ini adalah kelemahan mendasar bangsa kita, bangsa saya. Tentang data yang acak kadut. Atau kemungkinan memang diacak kadutkan. Supaya apa? Supaya terjadi sesuatu yang sangat misterius, amburadul, dan orang bisa mengambil keuntungan dari situ. Siapa tahu. Nah, sahabat Indonesia, saya membahas tentang ekonomi makro, ekonomi mikro. Saya bukan ahlinya di situ. Tapi ini yang terjadi. Ya. Kasihan penduduk Jakarta. Seperti kelinci percobaan, ya sudah mulai bangkit, dikasih polisi, ternyata polisinya dianggap salah, diganti lagi yang baru, belum dievaluasi, diganti lagi, kemudian ada angka positif merebak, kemudian ditarik rem darurat. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah pusat menyikapi Gubernur DKI Jakarta, saya tidak tahu. Harusnya pemerintah pusat serta-merta memberikan supervisi atau kalau perlu mengintervensi kepala daerah. Jangan sampai mengatasi pandemi corona ini tapi secara tidak langsung juga mematikan ekonomi masyarakat secara total. Ini yang harus diwaspadai. Sekali lagi pesan saya, Pak Anies, hati-hati berpendapat, hati-hati menyuarakan rencana kebijakan yang belum tentu itu membawa manfaat buat masyarakat. Jangan-jangan seperti dikatakan Pak Said Abdullah, uang 300 triliun berpotensi terbakar sia-sia. Kenapa? Karena kesembronoan seorang pejabat dalam membuat narasi di publik yang tidak difilter dulu. Hati-hati. No, God! No, God, please, no! 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 Masyarakat bukan kelinci percobaan. Masyarakat adalah orang yang hidup, orang yang bertahan hidup, bukan untuk kaya. Saat ini adalah bagaimana kita survive untuk hidup ini bisa berlangsung dengan baik. Ada anak-anak kita, ada saudara-saudara kita, mereka butuh bantuan semuanya. Bukan sekedar dijadikan kelinci percobaan. Pak Anies, tolong renungkan kembali apa yang akan Anda tetapkan sebagai policy. Untuk masyarakat, jangan coba-coba. Baik sahabat Indonesia, salam sehat. Pesan saya yang terakhir, tetap bahagia. Karena kebahagiaan membuat kekebalan tubuh kita meningkat dalam menghadapi virus corona. Sampai jumpa.